Pak Dani. Halo. Selamat malam, semangat pagi. Selamat malam Pak, silakan. Suara saya kedengaran? Iya Pak. Jelas. Pak. Terima kasih semuanya. Baik. Semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin sudah berjaya, kaya. Kita semua sudah pasti kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. 61.000 orang ya. Luar biasa. Oke. Jadi ini storytelling ya teman-teman ya. Bunda Irma ya. Iya Pak, iya betul. Oke. Waduh, gimana nih? Bingung. Oke, baik. Jadi pertama-tama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Yusuf Tonga, Bapak Dev kita ya, sebagai sang kreator Yuan Coin. Luar biasa, beliau sudah membuka jalan bagi kita semua untuk ya mengais rezeki, mengais pundi-pundi kesuksesan ya di hari ini dan masa-masa yang akan datang. Ya semoga aja kita semua bersama-sama ya membawa atau bersama-sama untuk menjadikan Yuan Coin adalah menjadi aset masa depan kita semua ya. Amin ya teman-teman ya semuanya. Lalu tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada senior Bunda Afri yang sudah mendahului saya sebelum saya bergabung. Halo, waduh jaringan. Oke, terpental teman-teman. Halo. Jadi terima kasih pada Bunda Afri yang sebagai senior ya sudah mendahului memberikan yang terbaik pada Yuan Coin sehingga sampai pada ini saya bergabung muncul di Yuan Coin dan sama-sama bersinergi dan sampai hari ini kita bisa melihat teman-teman kita sudah sampai pada titik hari ini ya. Semoga ya dari apa yang kita feel, yang kita rasakan hari ini, yang kita lihat, yang kita tentang Yuan Coin, sama-sama mari kita benahi diri masing-masing bagaimana kita ingin ya supaya Yuan Coin ini tetap maju dan berkembang demi kemaslahatan kita semua ya teman-teman ya. Lalu kepada co-founder, pada top leader Bunda Yuli, Bunda Edi semuanya ya luar biasa sudah juga mengiringi Yuan Coin ya sampai sejauh ini luar biasa dahsyat ya. Pada para leader ya baik dari para MC Bang David, Bunda Lin, Pak Roman ya, Bunda Diana dan lain-lain yang tidak sempat saya sebutkan ya satu persatu ya. Terima kasih. Lalu kepada teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini, semoga ada yang bertambah ya, mudah-mudahan bisa mencapai 100 malam ini. Itu sangat luar biasa dan apresiasi. Oke. Jadi teman-teman, malam ini saya ingin memberikan sedikit daripada kisah hidup saya ya teman-teman.
bahwa saya seorang putra asli NTT ya. Jadi NTT itu luas, NTT itu ada sekitar 30-an bahasa teman-teman ya, dan itu sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman ke NTT itu, teman-teman akan mendengarkan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau di Jawa kan cuman Jawa Timur, Jawa Tengah kan hampir sama, cuman beda logat. Jawa Barat beda ya, dan lain-lain, cuman beberapa bahasa. Kalau di sini tuh banyak banget. Jadi berbeda dari satu ke yang lain tuh beda ya. Maka kita itu benar-benar bangga, kita kaya dengan bahasa ya. Adat istiadat luar biasa. Oke, saya asli teman-teman ya. Saya bernama Daniel Yusuf ya. Kebetulan nama saya ya sama dengan nama Bapak CEO Yusuf ya. Jadi asal usul sebetulnya nama Yusuf saya itu kebetulan saya ini kakek saya itu dulu seorang tentara Kenil berperang di Sumatera, dan beliau lari ke Sulawesi karena menembak pemimpinnya ya. Saudara namanya Bone, dari Bone Bunda Herman dari Sulawesi ini. Jadi seri tahu dia ya, jadi sedikit bisa bahasa Bugis, jadi sedikit bahas tidak mega. Jadi makanya nama saya itu Yusuf itu kebetulan saya itu dari darah Muslim juga ya teman-teman. Nenek saya Muslim asli ya, dari Bone ya. Sekarang Bone sudah kota, jadi sisa dulu masih kampung ya. Jadi nenek saya itu asal dari sana, Muslim, dan ketemu dengan opa saya, kakek saya, akhirnya menikah Kristen ya teman-teman. Dan akhirnya dari hasil perkawinan ini ada 2, dari tante saya ke om saya itu kembali ke Muslim. Jadi kami keluarga besar Muslim itu dengan Kristen itu sangat erat, sangat rapat sekali teman-teman. Oke, lalu dari nenek saya yang kakek itu sebenarnya itu dari Rote. Mungkin teman-teman tahu Rote. Rote itu dari paling selatan di Indonesia ya. Jadi kalau pernah teman-teman dengar penyanyi yang namanya dulu Obi Mesak itu dari Rote, pulau kecil. Tapi saya besar dan lahir di Flores, Labuan Bajo, NTT. Oke. Lalu masa kecil saya kami bukan berasal dari keluarga pedagang atau apapun ya. Kami hanya sebagai nelayan ya. Bapak saya itu nelayan, dan bapak saya dulu kapten di kapal Pinisi dulu. Pinisi itu kapal 2 tiang gitu teman-teman ya. 2 tiang itu terkenal sekali. Indonesia itu terkenal dengan kapal Pinisinya. Kapal Pinisi itu satu-satunya ikon Indonesia yang 2 tiang, 3 tiang ya. Itu cuman dibuat di Sulawesi Selatan ya, tempatnya Bunda Herma itu. Jadi itu luar biasa sekali. Dan bapak saya itu dulu kapten di sana. Muat garam ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand, ke Cina. Itu bapak saya. Tapi dulu belum ada paspor teman-teman. Sehingga saya nelayan. Saya ini seorang nelayan teman. Pelaut ya. Jadi dari saya, adik saya nomor 2, nomor terakhir itu semuanya kapten. Ya, kami kapten ya. Dan saya pernah menjadi seorang kapten kurang lebih 14 tahun. Saya bawa kapal sendiri dan harus terkenal di dunia itu. Yang nomor 2 di dunia itu adalah di Komodo ini. Komodo ini harus
terkeras nomor 2 di dunia setelah Perancis dan Inggris, teman-teman. Teman-teman harus paham. Jadi saya itu belajar navigasi itu luar biasa, sangat keras sekali, karena dulu saya itu belajar dari orang Bugis. Orang-orang Bugis itu terkenal, itu Bunda Irma punya orang-orang itu orang-orang terkenal pelaut handal di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi saya belajar banyak. Saya itu kadang direndam di air, pokoknya disiksa lah, harus bisa teman-teman. Dan memang masa kecil saya di umur 10 tahun, teman-teman, saya harus kehilangan orang tua, berpisah. Saya harus membawai anak-anak adik-adik saya yang sangat masih kecil ya, 5 orang itu, karena orang tua saya berpisah. Jadi saya harus berusaha bagaimana caranya harus menghidupi adik-adik saya. Saya harus pergi ke hutan, dan itu saya harus cari kayu bakar ya, dan harus saya jual 2.000 perak ya, 2.000 perak untuk membeli sabun, untuk kadang bayar uang sekolah. Dulu kan masih murah, masih 50 perak ya, murah sekali tahun 80-an itu. Lalu saya harus pergi ke sekolah kurang lebih 10 kilo tiap hari ya, teman-teman, susah banget. Tapi pada akhirnya saya bersyukur saya bisa bersekolah, karena satu-satunya dulu yang saya impikan itu adalah sekolah. Saya harus bersekolah, saya harus bisa memiliki ilmu, sehingga saya bertahan, teman-teman. Bahkan saya harus tinggal berpisah dengan adik-adik saya semuanya, dan saya harus bekerja keras siang hari malam, pergi pasang jala, pulang harus jual ikan, ya kan. Pulang sekolah itu jam-jam istirahat kedua baru bisa sekolah. Tapi saya tetap nekat harus sekolah. Kecil, dan bahkan ini tangan saya ini sering dipukulin sama tante saya ya, pakai besi. Karena pergi jual ikan, pulang nggak boleh habis, nggak boleh sisa, harus kembali lagi, jual lagi sampai habis. Sehingga saya harus sekolah itu jam-jam istirahat kedua, teman-teman. Tapi karena berkat semangat saya juga dulu pemain bola lumayan bagus ya. Tapi karena saya punya impian-impian itu selalu dibatasi, sehingga saya cuman berhenti. Saya pernah berhenti 2 tahun, lalu saya bisa bersekolah lagi ke sekolah pariwisata. Oke, dari situlah saya mulai berusaha belajar untuk menjadi seorang interpreter ya, sebagai penerjemah, teman-teman, sebagai guide ya. Dan waktu itu puji Tuhan saya berkesempatan untuk pergi ke Australia dan bekerja kurang lebih 8 bulan. Tetapi impian saya itu terkubur karena orang tua saya ketabrak mobil, ibunda saya itu tulang rusuknya patah, dan saudari saya meninggal ya di umur 15 tahun, hari ulang tahun waktu itu. Dan saya harus balik dari Australia, dan saya tidak bisa melanjutkan lagi, teman-teman. Sehingga mimpi saya mungkin ya, saya pikir sampai situ aja. Tetapi saya berusaha. Setelah itu saya mulai dengan gaji waktu itu di tahun 95 ya. Tahun 95 itu gajinya cuma 35.000 per bulan, 35.000. Tetapi saya dapat semacam komisi dari setiap tamu-tamu yang saya bawa ke hotel. Saya dapat kurang lebih 3.500 per orang. Ya, kalau ada 2 orang di kamar berarti 3.500 ya. Ya, seperti itu ya. 3.500 berarti 7.000 per kamar. Nah, saya menabung uang dari situ setiap hari. Saya dapat, kadang ada trip ke Lombok ya, dari Labuan Bajo ke Komodo ke Lombok. Itu saya dapat komisi lebih besar, sekitar 30.000 per kepala. Jadi dari situ saya mulai menabung sampai saya bisa membantu ibu saya untuk membangun sebuah rumah
dan juga tanah, ya. Dari situ saya mulai berusaha terus belajar dan bekerja di beberapa Recording in progress. tempat-tempat, ya. Lebih banyak di sini tuh dimiliki oleh orang-orang asing, gitu, orang-orang bule. Dan orang-orang bule ini karakternya memang luar biasa, ya. Mereka ketika sudah berada lama di Indonesia, itu karakternya kadang sangat kurang respect terhadap orang-orang lokal. Hingga saya tetap berprinsip bahwa saya ingin supaya saya bisa hidup dan bisa membantu banyak orang, ya. Maka apapun yang diberikan, ya, kadang overtime, ya, bekerja harus overtime, tapi hasilnya mengerikan, ya. Tapi saya tidak peduli, saya tetap belajar terus, dan saya sudah bisa memiliki bahasa Inggris. Saya bisa berbahasa Inggris, sedikit bahasa Jepang, sedikit Jerman, dan itu tidak mudah, ya, teman-teman. Belajar, karena saya melihat tamu-tamu dari luar negeri itu paling banyak dari mana saya belajar. Dan pada akhirnya, teman-teman, saya harus keluar dari Labuan Bajo. Salah satunya saya harus pergi mencari pengalaman di Surabaya. Di Surabaya itu 2 tahun, guys. 2 tahun. Jadi saya pernah tinggal di Surabaya di Jalan Jawa dan harus pergi ke Probolinggo, Situbondo, tempatnya Bang David, ya. Ya, itu setiap minggu itu 4 kali setiap minggu. 4 kali saya harus nyetir ke sana tuh. Ketemu tamu-tamu ekspat dari Amerika, dari seluruh dunia itu, mengajar mereka berenang, gitu. Jadi saya harus ajarin cewek-cewek mereka untuk berenang, gitu kan, di Pasir Putih, Situbondo, ya. Tapi lumayan waktu itu, ya, penghasilan juga lumayan di tahun 1998, dan pada saat itu masih terjadi kerusuhan, ya. Kerusuhan 98 itu saya juga pernah 2 hari di Jakarta, balik ke Surabaya itu terbakar sepanjang dari Jakarta itu sampai Surabaya, itu mengerikan, ya, teman-teman. Saya pernah pengalaman di sana juga itu. Lalu dari Surabaya saya ada pengalaman juga, teman-teman. Saya pernah di Bogor 5 bulan, teman. Di Bogor itu di Jalan Cimanggu, dekat Bogor Square, ya. Pernah di sana juga ada bekerja beberapa proyek. Lalu pernah di Jakarta juga ada setahun di Jakarta, di Pejaten, ya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ya. Dan saya kerja proyek waktu itu bikin paket trip ke NTT dan belajar tentang Karimun Jawa, ya. Jadi saya bikin beberapa paket waktu itu karena pelajar-pelajar di Kolesi Australia itu, sekolah Australia, mereka ingin berlibur ke NTT, dan saya bikin paket di sana karena diminta oleh bosnya, pemilik dari sekolah Kolesi Australia, sekolah Australia itu, ya. Dan kurang lebih setahun waktu itu sekolahnya dibom. Dan saya salah satu waktu itu hampir jadi korban, teman-teman, karena di depan itu kan ada gamelan itu dibom sama orang yang lewat pakai motor, itu dibom. Jadi kami sempat hanya waktu itu belum nyampe pagi, tiba-tiba sudah ada bom. Dari berita itu luar biasa, dan banyak sekali orang-orang ekspat, orang-orang bule itu yang di sweeping di jalan-jalan di Jakarta itu, ya. Dan saya waktu itu takut, saya langsung lari kabur ke Surabaya, ke saudara saya di Surabaya. Lalu saya balik lagi ke Komodo sini, ya. Dan akhirnya saya bergabung lagi dengan kapal Australia, dan saya keliling ke Raja Ampat, ke Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, sampai Batam, Singapura, sampai di Aceh, di
Pulau W, terus ke Pulau Nias itu, Pulau Nias, terus ke selatan lewat ujung Kulon Krakatau sampai dengan Cilacap dan Nusa Kambangan, keliling sampai Bali semua. Saya keliling ya Indonesia. Dan ini luar biasa, saya berterima kasih karena saya tidak membayar ya. Kalau membayar itu kan berapa banyak duit ya teman-teman ya. Tapi saya syukurin semuanya, pengalaman ini saya jadikan sebagai motivasi semangat hidup saya. Lalu pada akhirnya saya berhenti di Labuan Bajo ini. Saya coba untuk mulai menatap lagi bagaimana kira-kira saya bisa menetap dan bisa memiliki sesuatu. Akhirnya waktu itu saya bisa memiliki kapal gitu. Dan pada saat itu 3 kapal saya bisa memiliki kapal. Lalu saya mulai dengan usaha wisata, dan waktu itu memang ramai, tetapi karena banyak sekali kompetisi yang kurang sehat, sebab banyak sekali teman-teman dari luar Flores yang menjual paket di sini, tetapi orangnya tidak ada di sini. Jadi ketika terjadi masalah, itu mereka lepas tangan, mereka off. Akhirnya kami yang sebagai putra daerah itu yang menerima dampaknya, teman-teman. Ya. Jadi akhirnya saya pikir, wah ini sudah mulai kurang bagus, ya, persaingan kurang bagus. Dan kebetulan teman-teman saya yang dulu mengajak saya Bitcoin itu, mereka selalu saat itu saya belajar tentang Facebook awalnya ya, di 2003, terus saya belajar tentang Facebook. Setelah itu mereka mengajari saya Bitcoin. Saya diajar Bitcoin, dan saya waktu itu sama sekali blank, teman-teman. Ya, blank. Saya nggak paham itu Bitcoin itu apa ya. Tapi saya hanya ngeledek saja mereka, nggak pernah. Seperti hari ini kalau kita ceritakan tentang Yuan Coin ke teman-teman atau orang-orang yang baru awam, itu pasti cuma ngeledek aja, cuma dengar gitu. Sama seperti saya dulu, teman-teman. Dan waktu itu saya pikir ini Bitcoin itu apa itu? Hampir setiap minggu mereka datang ke tempat saya. Ayo bro, ayo ikut Bitcoin. Jadi saya itu nggak pernah sama sekali tertarik gitu tentang Bitcoin ya, teman-teman. Nah akhirnya saya di tahun 2000, setelah 2010 itu jatuhlah saya ke bisnis BO, dan kapal pertama saya itu saya jual ya. Di tahun 2014 itu saya ketemu dengan yang namanya Talk Fusion itu luar biasa itu. Waktu itu ramai banget, dan saya diajak tetangga saya di sini untuk ikut ke Surabaya, dan waktu itu saya langsung beli paket, ada sekitar 8 paket, kurang lebih hampir mungkin 300 juta itu. Dan saya bawa 8 orang ke Surabaya, dan waktu itu sempat ada pemasukan 80 juta. Saya sempat menggunakan dana itu untuk beli iPad, untuk beli laptop segala macam, beli tiket pesawat, semuanya pakai dana itu. Tetapi pada akhirnya ternyata itu scam, teman-teman. Jadi kapal yang tadi harganya kurang lebih 1 M itu kapal wisata, kapal bagus banget ya, itu cuman di harga 500 juta, setengah miliar 2014 ya. Dan saya tidak pernah berhenti sampai di situ, teman-teman. Saya ikut lagi yang namanya Tiansi, Keling, dan saya waktu itu bertindak sebagai stokis. Jadi saya menampung barang-barang obat-obat itu, dan saya distribusikan ke pelanggan-pelanggan ya. Tapi waktu itu testimoninya kurang bagus ya, banyak sekali keluhan, akhirnya mandek.
sampai apa namanya itu keling juga ya waktu itu. Lalu saya di 2018-19 itu ada yang namanya Pituk, teman-teman. Pituk itu hadir. Dan itu juga 2.000 member. Itu luar biasa sekali. Dan waktu itu tuh banyak juga yang menghasilkan ya. Tetapi memang pada akhirnya harus scam. Ya, harus scam. Banyak sekali teman-teman punya dana yang lari ke sana, saya termasuk ya, biaya hasil dari saya mengantar tamu-tamu itu ke Komodo ya, hasil dari paket-paket itu habis ke sana. Tapi saya setelah itu saya vakum mungkin ada beberapa bulan, saya berpikir wah mengerikan ya, sampai dengan COVID 2020 itu nggak bisa bergerak teman-teman. Jadi saya harus menjaga 2 kapal saya lagi, dan tiba-tiba bertemu dengan JAA Lifestyle. Nah, JAA Lifestyle ini mungkin juga mengerikan pada akhirnya, tetapi saya mendapat banyak hikmah sedikit dari JAA teman-teman, bahwa di situ saya mulai belajar tentang exchanger. Exchanger itu pertama kali saya belajar toko kripto ya, karena disarankan oleh teman saya. Dan waktu itu kita mau mulai dengan Cardano, salah satu koin yang namanya Cardano, dan TRX ya, Tron ya teman-teman. Tetapi saya waktu itu belajar padahal sudah ada instruksi, dan saya tidak manut mentor ya, tapi memang leader saya itu susah sekali kalau dihubungi teman-teman ya. Ini pengalaman juga, kalau dihubungi itu susah sekali. Dia tuh nggak pernah mau respon ya teman-teman. Sehingga pada saat saya belajar tentang exchanger ini itu agak susah. Sehingga saya bagaimana caranya harus bisa otodidak. Akhirnya saya belajar dari YouTube, dan saya pernah kehilangan sampai kurang lebih 20 juta ya dia. Karena saya salah network atau salah jaringan. Jadi teman-teman, saya sarankan ya, kalau nanti belajar itu harus hati-hati juga. Ini pengalaman saya. Ketika kita misalnya ingin mengirim alamat wallet, semua sama ya, sama model, tipenya sama. Tapi kita harus ingat itu jaringan. Jadi networknya itu yang harus, misalnya ada TRC, IRC, BP20 ya kan, Polygon, itu beda teman-teman. Jadi jangan pikir sudah oke, harus ngecek dulu. Kadang orang yang sudah mahir pun bisa salah karena mungkin banyak pikiran atau apa ya teman-teman ya. Jadi saya pernah kehilangan juga pada saat saya mulai melakukan pembelajaran tentang exchanger, sehingga dari situ saya mengambil hikmahnya bahwa luar biasa ya, ternyata kelihatannya mudah ya. Ini kita sudah hidup di era digital ya, di era yang luar biasa sistemnya, tapi karena kita lengah, nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa terjadi teman-teman, bisa hitung detik loh kehilangan itu ya. Sehingga saya waktu itu saya langsung plong gitu, wah luar biasa ini, saya harus belajar. Tapi saya nggak pernah sedikit pun merasa kehilangan, nggak pernah gitu. Saya menganggap ini pengalaman kehilangan ini adalah guru saya gitu. Jadi saya nggak pernah sedikit pun trauma, atau banyak orang itu berlama-lama gitu. Ngapain berlama-lama? Udah, kalau sudah hilang itu anggap kesalahan. Ya, tapi kita belajar lagi.
bahwa memang itu murni kesalahan. Tapi saya belajar lagi supaya bisa lebih baik. Saya bergabung dengan Nagaya, makanya saya ketemu Nagaya. Nagaya luar biasa. Nagaya itu pada puncaknya saya menjual kapal saya waktu itu, dan saya ambil 300 juta. Dan itu waktu itu hampir 3.000 koin ya, 3.000 koin. Dan saya pikir selama saya di Nagaya, itu kita benar-benar hanya menunggu dan menunggu setiap bulan 1.000 koin cuma dapat $12. Wah, ini lama banget. Akhirnya pada saat Nagaya sampai kita tunggu sampai market, masuklah di market, lalu beberapa bulan kemudian bergabung lagi dengan yang namanya Hitli, dan di situ banyak juga saya hilang. Hitli itu di sini ada mitra saya nih, Bunda Bidan Marta, Bunda Ani, Bunda Titi, itu di Hitli juga banyak ya, dan itu banyak banget teman-teman ya, luar biasa. Lalu tidak habis dengan Hitli, kita masuk di 12, dan Bapak dia juga paham itu 12 ya. Jadi 12 juga lumayan banyak teman-teman. Aduh, luar biasa. Dan kita beli waktu itu di harga 34.000 sampai 52.000, dan berakhir di harga hari ini 1.700 hari ini, 1.600. Mengerikan, bahaya. Lalu tidak sampai di situ saja, kita masuk lagi di Vina. Vina itu juga banyak saya. Jadi koin itu berbasis meme, totalnya 5 miliar, dan itu mengerikan juga. Sakem, hari ini tidak ada, lihat lagi batang hidungnya nggak ada. Itu Vina. Lalu ada lagi yang namanya Ubitex. Ubitex itu saya kurang lebih terakhir ya, sebelum ketemu Yuan Coin ini, itu ada $4.500 habis saya sana. Dan itu sudah habis-habisan teman-teman. Bunda Marta juga, Bunda Ani, dan semua itu. Akhirnya ada satu bisnis lagi saya bertemu, tapi itu punyanya Pak Rangga. Mungkin ada yang tahu Pak Rangga itu. Namanya Pak Rangga itu, salah satu miliarder Indonesia. Tapi beliau punya bisnis itu sistemnya 4 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa tarik bonus. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu no ya, jadi total nggak bisa. Terus minimum withdraw itu harus $30 sampai $40 ya, dan itu sangat berat ya. Akhirnya ya Tuhan ya memberi jalan saya untuk bergabung di Yuan Coin teman-teman ya. Dan waktu itu saya harus memutuskan bergabung dengan Yuan Coin, dan saya fokus, saya berjanji untuk fokus menjalankan Yuan Coin. Saya ingin belajar lebih keras lagi bagaimana sistemnya Yuan Coin, dan akhirnya saya bisa sampai ke sini. Dan yang kemarin di bisnis sebelah, bahkan di Nagaya sekalipun ya, saya anggap di sana kita bagikan anjing tunggu tulang, tapi di sini bagikan anjing tunggu daging ya teman-teman ya. Jadi menurut saya kemarin itu waktu yang begitu banyak habis sia-sia, tetapi waktu yang begitu sedikit di Yuan Coin itu sangat bermanfaat dan sangat menghasilkan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih belum sadar juga, bagi teman-teman yang masih belum juga mau melek, mau action ya, saya kasih tahu teman-teman ya, jangan sampai ruginya double ya. Kesempatan ini 2027 ini tinggal hitung bulan aja teman-teman ya.
Jadi jangan pikir ini masih lama, masih panjang. Jangan teman-teman. Ya, di mana-mana kita mau action itu kesempatan berharga. Jadi kita jangan selalu menunda-nunda waktu untuk action ya. Jadi ketika menggunakan waktu untuk mempromosikan Yuan Coin kepada teman-teman, langsung, gak usah tunggu lama-lama. Ayo, kamu mau gabung nggak? Kalau nggak mau gabung, oke. Ya, yang penting sudah di prospek. Nanti suatu saat ketika mereka mulai kepo-kepo dengan status kita, ya disitulah mereka mungkin merasa saya terlambat ya. Mungkin mereka baru mulai melek ya tentang Yuan Coin. Jadi saya pun kemarin, kenapa saya langsung bergerak di sini dengan modal yang sama sekali nggak ada. Tapi saya merasa bahwa kalau saya tidak spekulasi naga saya di yang kemarin ini tersisa kurang lebih sekitar 2000-an ya, maka saya jual langsung saya bergabung di sini. Gitu teman-teman. Sebetulnya ketika kita memiliki begitu banyak ya finansial kita saat kita ada, kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita nggak tahu apa yang kita mau buat dengan uang segini, ya. Tetapi ketika kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan seperti di Yuan Coin, ya, kita udah tahu nih Yuan Coin ketika kita taruh dana kita nyimpan dana kita hari ini, maka besok pagi dia mulai beranak. Ya. Maka uang kita tadi mulai beranak. Ya. Tapi coba contoh kecil ya, teman-teman menyimpan dana di lemari, ya, taruhlah di lemari, jangan di bank atau di mana, taruhlah di lemari. Besok ya pergi lihat, ya, buka lemari lihat, apakah bertambah menjadi misalnya 1 juta, ya, apakah bertambah menjadi 1.100.000, menjadi 1.200.000 dan seterusnya? Nggak akan pernah teman-teman. Selain kita ambil dana kita, jangan sampai menetap, taruh di sini. Seperti itu ya. Jadi disinilah tempat beranak uang kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang suaranya nggak ada Pak Dani. Kepental mungkin. cek. Bunda, halo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, jadi teman-teman saya sarankan ya, dengan kita mendengarkan ya, terutama yang baru-baru ya teman-teman ya, saya mengajak yang baru-baru ini ya, kesempatan ya, kata Bapak Dan gini ya, saya lebih respect kepada orang-orang walaupun memiliki sedikit koin ya, tetapi mau action ya. Tapi bagi mereka yang ya menganggap menjadi sebagai investor ya, nggak pernah action ya, jangan harap ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan semalam ya teman-teman, bahwa ya kalau teman-teman berpikir tentang cuma dibagi hasil itu bisa berubah ya. Tapi kalau teman-teman berpikir tentang ada 3 lagi ya penghasilan di jalur lain ya, contoh dari afiliasi ya kan, berani action dapat yang namanya bonus afiliasi. Oke, berani action lagi membuka 3 jalur dan menjadi elit ya, memperoleh jenjang karir, maka ini rutin tiap hari teman-teman. Oke, lebih jauh lagi ya, kita ingat Bitcoin. Dulu Bitcoin begitu kita beli, kita nggak pernah dapat bonus profit harian, nggak pernah dapat, tapi kita dapat kenaikan nilai dari waktu ke waktu. Oke,
sampai dengan hari ini Bitcoin ya begitu di angka 1,9 miliar, itu adalah hasil dari kenaikan dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, hal kecil sepele tetapi nyata teman-teman ya, luar biasa hasilnya hari ini, nyata ya. Jadi bagi yang baru-baru saya tekankan, khusus yang baru-baru ya, jangan pernah nggak action, segera action. Gerakan 10 koin, maka lama-lama ya yuan koin akan naik, dan kita akan menjadi salah satu, apa yang kita katakan hari ini itu adalah yuan coin, the Bitcoin-nya Indonesia ya teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu dari saya, storytelling dan juga sedikit menyemangati tentang teman-teman yang action di yuan coin ya. Mungkin dari saya segitu dulu ya, Bunda Irma. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ded dan Bunda.